Well, teman, menjelang FOMC meeting ya. Jadi ini penentuan banget 1 November, jangan lupa teman. Jadi ini bakalan confirmation teman-teman ya besok di bulan November antara kita mau break support terkuat kita yang ada di level 20.000 US dollar atau akankah kita berhasil break di atas level 21.000 US dollar setelah membentuk pattern double top ini. Gue sendiri ada lihat sedikit momentum buat ke bawah lagi buat BTC ya, dan kemarin gue juga udah sempat nge-short Doge. Kalian bisa perhatikan saat ini running profit sekitar 45% ya, sekitar 1 juta rupiah. Leverage-nya kecil-kecilan aja teman-teman ya, dengan SL di level 0,15. Jadi ini adalah level resist dodge yang paling tinggi. Jadi TP-nya agak jauh ke bawah dengan risk reward itu 1:2. Buat teman yang sudah copy trade gua itu otomatis sudah keikutan ya trade alert ini, dan ini gue juga post di grup trading kader Kalim. Jadi untuk real time market update kalian bisa join grup ini gratis, linknya ada di deskripsi. Mereka di sini memiliki keunggulan fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Nah ini adalah profil gue, jadi kalau misalkan kalian pengen ikutin gue trading, ya silakan teman. Kalau misalkan dirasa nggak cocok ya, disclaimer on dulu ya, kalian bisa pindah ke copy trader yang lain. Jadi kalau misalkan kalian udah copy trade, ya keuntungan maupun kerugian kalian yang tanggung masing-masing ya, jadi jangan dilempar ke gue. Ya gue nggak memaksa lah teman ya. Kalau misalkan kalian pengen ikutin gue, nanti gue open trade akan langsung ke notify teman, kalian akan langsung ikutan ya. Bila mana dirasa kalau misalkan kalian udah copy dalam jangka panjang, misalkan gue sering loss atau apa, feel free untuk unfollow gue aja. Jadi di sini gue ingatkan kembali. Jadi tidak ada yang saling menyalahkan teman di sini ya. Dan kalau misalkan kalian mendaftar menggunakan link yang ada di deskripsi, kalian otomatis akan masuk ke dalam salah satu partisipan di dalam kompetisi trading yang biasa gue adakan, dan gue bagikan hadiah puluhan juta USDT cash. Itu gue lakukan setiap bulan. Selain itu kalian akan mendapatkan bonus tambahan sekitar $120. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Nah, kenapa gue bisa bilang bahwa masih bakalan ada sedikit momentum ke bawah lagi teman-teman di sini ya? Dikarenakan gue ngelihat pattern di XY ini teman. Jadi untuk di XY sendiri, di sini ada kemungkinan kita bakalan retest band atas ini teman. Band atas ini adalah Bollinger Band time frame 4 jam, serta teman-teman ya, kita nge-retest pattern semenjak kita melakukan reversal breakdown. Jadi semenjak kita melakukan broadening top ini ya, habis itu kita kan confirmation kita break ke bawah teman-teman ya, lalu kita mantulnya itu retest pattern ini lagi. Jadi itu sebenarnya wajar-wajar aja. Jadi gua ngeliat untuk di XY ini potensi masih bisa nge-retest trendline yang satu ini ya teman, sebelum mengalami koreksi ya setelah itu. Di saat yang bersamaan ya gue ngeliat mungkin teman ya untuk Bitcoin bisa aja teman kita ngelihat sedikit downside momentum lagi sebelum akhirnya kita bakalan mantul gitu. Nah cuman masalahnya adalah apakah kita bakalan mantul balik ke atas atau enggak. Nah ini menurut gue ini adalah penentuan besok teman ya, kalender besok di tanggal 1 November FOMC meeting. Apakah akan terjadi rate hike sekitar 75 BPS lagi? Atau akankah Fed kali ini bakalan cooling down sedikit teman-teman, nggak bakalan ningkatin suku bunga terlebih dahulu? Kalau misalkan kita ngelihat suku bunga nggak meningkat teman-teman ya, maka kita bisa expect untuk Bitcoin bisa breakout ke area level 21.9 ini. Jadi ini mengikuti grafik Corona tahun lalu teman-teman, Maret 2020. Ini apa yang gue ekspektasikan untuk Bitcoin teman, bahwa setelah kita menyentuh area level 20.300 atau 20.200, kita mantul ke level 21.900. Jadi untuk ngefill imbalance yang terjadi di tanggal 13 September ini teman-teman. Ini drop besar-besaran terjadi teman-teman, kita at least ngefill daerah tersebut lagi ya, di daerah level 21.800 sampai 21.900. Ini juga menjadi salah satu resist terkuat teman-teman yang ada di tanggal 24 Agustus. Sebelum kita koreksi lagi teman-teman di sini teman-teman ya. Jadi level resist sebelumnya menjadi new support area. Ya ini bisa terjadi teman-teman ya, simulasi ini bisa terjadi kalau misalkan memang ternyata The Fed tidak jadi menaikkan suku bunga teman-teman. Kemungkinan kita bisa lihat Bitcoin rally balik ke level 21.9. Tapi kalau misalkan The Fed menaikkan suku bunga, kemungkinan besar kita bisa ngelihat teman-teman ya, Bitcoin breakdown di bawah level 20.000 US dollar. Dan ini adalah salah satu hal yang gua ya nggak pengen ngeliat untuk Bitcoin terjadi, bahwa kita break support di bawah level 20k. Kalau misalkan ini terjadi teman-teman ya, ada kemiripan pattern double top yang seperti ini bisa terulang lagi.
Jadi double top yang terjadi di tanggal 5 Oktober dan di tanggal 6 Oktober ini kalian perhatikan ya, kita langsung break neckline kita ya, neckline support kita yang ada di sini. Confirm breakdown teman, apa yang terjadi ya? Kalian bisa lihat di sini bearish lanjutan terjadi teman. Jadi kalau misalkan terjadi kenaikan suku bunga, kita bisa expect bisa aja kita break di bawah level 20k USD dan kita mengulangi pattern yang terjadi di tanggal 5 sampai 13 Oktober ini, dimana ya setelah kita breakdown di bawah level 20.000 US dollar, apa yang terjadi kita mengalami bearish lanjutan teman ya, possibly balik lagi ke area level 18 sampai 19.000 awal untuk Bitcoin. Jadi semacam mengulangi pattern yang satu ini lagi. Cuman ini adalah versi scaling yang lebih besar aja. Jadi itu bisa terjadi teman kalau misalkan besok temannya The Fed menaikkan suku bunga. Tetapi kalau misalkan tidak, kita bisa expect untuk Bitcoin ya naik ke level 21.9 sesuai simulasi yang gue bilang tadi. Jadi ini memang adalah simulasi skenario bull yang gue gambarkan teman. Cuman ya ini bisa ke invalidate juga kalau misalkan kita break support area terkuat kita yang ada di level 20.000 US dollar. Jadi pastinya siap sedia dengan skenario yang ada, gue sendiri masih tetap stay di long position gue yang ada di level 19.400-an untuk Bitcoin yang masih gue hold sampai saat ini. Dan kalau misalkan memang terjadi confirm break di bawah level 20k USD, mungkin di situ gue akan waspada teman, mungkin gue akan mengurangi posisi gue. Jadi menurut gue video hari ini penting banget. Kenapa? Karena kalau misalkan kita break di bawah level 20k USD per besok ya, per tanggal 1 November, itu bisa menjadi bearish banget buat Bitcoin, bisa balik lagi ke level 19 sampai 18. Tetapi kalau misalkan kita confirm break di atas 21.9, maybe simulation ini itu bisa terjadi teman-teman, di mana kita ngelihat sedikit bullish momentum untuk Bitcoin. Jadi ada potensi Bitcoin bisa balik ke level 22 lagi atau bahkan bisa balik ke level 25 lagi. Well, paling itu aja teman-teman apa yang gue pengen infoin ya. Semoga analisa ini bisa membantu. Sekali lagi ini adalah trading strategi gue sendiri. Ini adalah apa yang akan gue lakukan, jadi gue saranin kalian ya jangan ikut-ikutan, selalu miliki trading plan dan trading strategi kalian lagi masing-masing. Itu aja teman-teman dan seperti biasa sampai jumpa di next video.